Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Jelang peringatan Hari Raya Idul Adha, produsen tusuk sate berbahan bambu di Kabupaten Jombang kebanjiran pesanan. Tak hanya dari Jombang, pesanan datang dari luar kota hingga luar pulau. Meski pesanan terus datang, Heru Subandi, produsen tusuk sate di Desa Sedamar, Kecamatan Sumobito, Jombang, tidak bisa menambah jumlah produksi. Hal itu karena kapasitas mesin hanya mampu memproduksi 3 kuintal tusuk sate. Akibatnya, Heru tidak bisa menyimpan stok produksi, sehingga banyak konsumen yang berasal dari pedagang grosir harus inden untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau pedagang eceran. Tusuk sate berbahan bambu yang dikerjakan dengan cara sederhana ini sudah dikenal kalangan pedagang pasar dan masyarakat. Selain bahan bambu yang kuat, tusuk sate produksi Subandi dikenal mempunyai kualitas yang bagus. Pemesan tusuk sate berasal dari dalam dan luar kota Jombang, bahkan luar pulau. Di antaranya hasil produksinya dikirim ke grosir di Jombang, Kediri, Mojokerto, dan Surabaya, bahkan luar pulau hingga Papua, Sumatera, dan Kalimantan. Ini pemesanan dari sampai 1 minggu baru bisa kirim itu saya. Kalau hari ini ya tiap hari kirim. Enggak, orang pesen itu lebih saya enggak bisa langsung ada itu loh. Nah, hari biasa kan langsung ready, tiap orang beli mesti ada. Kalau gini kan harus pesen dulu. Permintaan terpenuhi tiap hari ya. Kalau gini, ya, kalau menjelang ini biasa. Kalau menjelang ini harus inden. Bisa, inden dulu ya. Ini pemesanan dari mana aja, Pak? Pemesanannya luar pulau juga ada, Papua juga ada, Surabaya juga ada, Solo juga ada. Banyak sih. Harga tusuk sate ini antara 12 hingga 15 ribu rupiah per kilogram. Dalam sehari, Subandi bisa meraup untung hingga 3 juta rupiah. Saat Idul Adha, omsetnya meningkat tajam hingga mampu menaikkan gaji karyawannya. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, tingginya kesadaran masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal dari rumah sakit menjadi daya tarik pengelola rumah sakit. Salah satunya dengan gelaran pameran sejumlah rumah sakit asal negeri jiran di Surabaya. Tercatat sejak Januari 2024, kunjungan pasien warga Indonesia ke rumah sakit Malaysia meningkat pesat. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan menjadi daya tarik rumah sakit luar negeri. Banyaknya pengunjung mendatangi pameran Malaysia Healthcare Travel Council MHTC dalam Mall Surabaya membuktikan antusiasme warga mendapat informasi layanan kesehatan dari berbagai rumah sakit di dalam maupun luar negeri. Dalam dunia kesehatan, Indonesia masih menjadi pasar yang menarik bagi sejumlah rumah sakit di Malaysia. Pasalnya dari waktu ke waktu kunjungan ke rumah sakit di Malaysia terus meningkat. Biasanya yang ditawarkan adalah paket khusus seperti medical tourism, semisal medical check up, pemeriksaan penyakit dalam, penyakit mata, dan program bayi tabung. Sementara itu pengelola rumah sakit di Surabaya juga tidak ketinggalan untuk memberi pelayanan prima, seperti menyediakan transportasi dari bandara hingga rumah sakit dengan didampingi penerjemah. Tercatat sejak bulan Januari 2024, kunjungan pasien dari Indonesia ke sejumlah rumah sakit di Malaysia meningkat pesat. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, sebuah mobil mewah menabrak tiang penerangan jalan dan akhirnya masuk parit di Tuban. Kecelakaan tunggal itu disebabkan ban mobil tiba-tiba pecah. Akibatnya korban terjepit kabin yang ringsek dan menderita luka. Kecelakaan tunggal melibatkan mobil mewah bernopol S1239HB terjadi di Jalan Raya Merak Urak Jenuh, tepatnya Desa Sambong Gede, Kabupaten Tuban, Rabu siang. Pengemudi mobil Rumiyanto berusia 53 tahun sempat terjebak dalam kabin mobil yang ringsek. Namun korban berhasil keluar meski menderita luka. Kecelakaan bermula saat mobil mewah yang dikemudikan korban melaju kencang menuju arah Kecamatan Jenuh.
Ketika melintasi jalan rusak dan bergelombang, ban tiba-tiba pecah, sehingga mobil oleng tak terkendali. Mobil bahkan menabrak tiang penerangan jalan hingga roboh dan akhirnya masuk ke parit. Sebelum kecelakaan ini perjalanan dari mana mau kemana, Pak? Dari Nambangan mau ke Rumah Jenuh. Nah, itu perjalanan untuk apa, Pak? Ya mau pulang, Mas. Mau pulang ya? Iya. Terus itu awal kecelakaannya gimana, Pak? Ya awal kecelakaannya ya kurang tahu, kurang paham, kurang jelas. Masalahnya kan banyak meletus. Ban meletus ya? Terus nabrak tiang itu ya? Ya oleng. Begitu ban meletus kan oleng, nabrak tiang listrik. Tiang listrik itu terus nyebur lah gampangannya. Jenenge oleng kan apa? Mobil rencananya akan dievakuasi dengan mobil derek. Sapari Ranujaya melaporkan dari Tuban. Jelang Idul Adha, jasa asah pisau di Surabaya kebanjiran pesanan. Kami kembali sesaat lagi.